Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini untuk kesekian kalinya kita ingin coba belajar mentadaburi dan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 58. Coba kita buka kembali lembaran-lembaran yang pernah dulu kita catat tentang kajian tadabbur Al-Quran, surat Maryam ayat 58, surat 19 ayat 58. Surat Maryam surat 19 ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا Mereka itulah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dan di antara para nabi dari keturunan Adam, dan di antara orang-orang yang kami angkut bersama Nuh di dalam bahtera, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan di antara orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan kami pilih. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, mereka tersungkur, sujud, dan menangis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu saya pernah membahas ayat ini, dan coba kita ingat-ingat kembali, kita tadabburi lagi supaya lebih berkesan dan kita bisa benar-benar menjadikannya sebagai petunjuk dalam hidup kita.
Surat Maryam ayat 58 ini bisa kita sebut semacam sebuah kesimpulan atau epilog dari rangkaian kisah yang Allah jelaskan dari awal surat Maryam. Dimulai dari ayat 2 surat Maryam, Allah sudah berkisah tentang kisah-kisah yang luar biasa. Disebutkanlah nama-nama sebagai contoh-contoh secara acak, tidak berurutan dengan tahunnya, dan juga sebagai simbolis tanpa mengurangi keutamaan yang tidak disebutkan. Lalu setelah Allah berkisah panjang lebar dari mulai ayat 2 surat Maryam sampai ayat 57, maka ayat 58 ini adalah bisa kita sebut seperti kesimpulan tentang apa yang sudah dibahas sebelumnya. Dan kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpulkan dengan sebutan golongan ulaika, atau bahasa lainnya adalah mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpulkan semua kisah-kisah yang Allah sebutkan dari awal surat Maryam dengan kalimat ulaika, mereka itu adalah orang-orang yang Allah beri nikmat di antara hamba-hamba Allah. Dan kita tahu ini adalah bahasa lain dari kalimat di dalam surat Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Pertanyaannya, man hum? Man haula'il qaum? Siapa mereka? Yang disebutkan di Al-Fatihah, an'amta alaihim atau alladzina. Siapa mereka? Lalu seolah-olah Allah jawab di surat Maryam. Setelah Allah jelaskan, Allah jawab, ulaika, itu. Mereka itu tuh yang alladzina an'amallahu alaihim, yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Maka jalan mereka itulah yang kalian harus ikuti. Itulah jalan petunjuk. Sekarang pertanyaannya, siapa ulaika? Ulaika yang dimaksud di dalam ayat ini adalah semua nama-nama yang tertulis dari mulai ayat kedua. Coba sebutkan. Siapa pertama? Zakaria. Ayat berapa? Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Baik, Zakaria. Kemudian yang kedua, anak beliau siapa? Yahya. Ayat berapa? Mulai kisah tentang Yahya itu di ayat berapa? Ada di ayat 7 dan lebih jelas lagi di ayat 12. Tentang sifat-sifat Yahya. Yang kedua Yahya, oke. Yang ketiga siapa? Ayo yang keras. Maryam. Ayat berapa? Ayat 16. Wadhkur fil kitabi Maryam. Yang ketiga itu Maryam. Yang keempat, Isa. Disebutkan di ayat berapa namanya? Mulai fokus ke Isa itu sejak ayat 30. Tapi namanya disebutkan di ayat Isa bin Maryam. Di ayat berapa?
ayat 34. Dzalika Isa bin Maryam. Itulah Isa bin Maryam. 4 dah. Sekarang udah dapat berapa? 4. Ulangi siapa? Zakaria, Yahya, Maryam, Isa. Oke. Yang kelima. Ibrahim, Abraham. Atau Ibrahim. Siapa? Ibrahim di ayat berapa? Ayat 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. 5. Yang keenam. Siapa? Yang keenam. Coba lihat ayat 49. Siapa itu? Ishak. Yang ketujuh, Yakub. Oke. Yang kedelapan, Musa. Ayat berapa? Wadhkur fil kitabi Musa. Ayat 51. Yang kedelapan. Yang kesembilan, Harun. Ayat wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Ayat 53. Yang ke-10, wadhkur fil kitabi Ismail. Dan yang ke-11, Idris. Wadhkur fil kitabi Idris. Semua nama-nama ini, Zakaria, Yahya, Maryam, Musa, Ibrahim, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Ismail, Idris, ulaika, mereka semua itu. Jadi kalimat ulaika di ayat 58 adalah nama-nama yang tadi kita sebutkan. Mereka inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah beri nikmat kepada mereka. Tetapi tidak sebatas mereka saja. Makanya Allah memperluas. Siapa yang lain yang tidak disebutkan di awal, tapi disebutkan di ayat 58? Adam. Ya. Min dzurriyyati Adam. Adam dan keturunannya yang solih-solih yang seperti Adam. Termasuk Nuh. Kemudian keturunan Ibrahim, keturunan Israel. Dan yang kami beri petunjuk dan kami pilih. Yang tidak disebutkan. Mereka semua itu alladzina an'amallahu alaihim. Orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Itu maksud dari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang ditempuh oleh orang-orang sebelum kami yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang telah pernah menempuh jalan itu? Zakaria, Yahya, sampai ke yang lain-lainnya yang disebutkan di ayat ini. Dari mulai ayat 2 sampai ayat 58 surat Maryam. Jadi sekarang kalau misalnya kita baca Al-Fatihah di dalam sholat, cobalah kita meresapi, merenungkan makna dari ayat ini yang luas. Itulah sebabnya Al-Fatihah dikenal dengan nama Ummul Quran, karena bahasanya singkat, padat, tapi ketika dijabarkan oleh Al-Quran sendiri, itu panjang, jadi bersurat-surat, apalagi oleh tafsir. Semua yang ada di dalam Al-Quran, dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nas, semuanya terangkum, tersimpulkan dalam surat Al-Fatihah. Sehingga dikenal dengan nama Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Sekarang kita cari tahu, seperti apa jalan mereka, apa yang menjadikan mereka istimewa, nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka, yang kita berharap Allah juga berikan kepada kita.
Sehingga mereka menjadi orang-orang yang radhiyallahu anhum. Allah ridha sekali kepada mereka. Bahkan saking ridhonya Allah, Allah menyebut nama-nama mereka di dalam Al-Quran. Dan ini bukan hal yang biasa. Bisa disebutkan dengan lisan pencipta langit dan bumi. Langsung Allah yang bicara, lalu namanya disebutkan, itu luar biasa. Kalau nama kita disebutkan oleh seseorang yang terkenal, saya kenal dekat dengan, itu di Bandung ada Ustadz Hanan Ataki, itu kenal dekat dengan saya. Kata siapa misalnya? Siapa ya kira-kira yang bisa di... Masih tergantung kita fansnya siapa gitu ya. Kalau saya sih misalnya, seorang tokoh Hamas, karena bagi saya itu idola saya. Misalnya Ismail Haniyeh, Perdana Menteri Hamas, atau katakanlah Presiden Erdogan, Presiden Turki. Kata Presiden Erdogan di PBB gitu. Oh itu saya kenal dekat sampai orang nggak nyambung sih sebetulnya ngapain juga di PBB gitu ya. Pokoknya asal ngomong aja tuh. Di Bandung itu ada teman saya, sahabat dekat saya senang sama dia, namanya Hanan Ataki. Saya dengar itu, langsung kan berbunga-bunga kan, merasa beruntung banget. Di antara sekian banyak nama saya yang disebut, misalnya. Atau bagi orang yang ngefansnya sama seorang atlet, Cristiano Ronaldo misalnya. Pas gol, dia buka baju, ada tulisan kita, nama kita di baju kaos dalamnya. Wah, misalnya Pak siapa gitu. Wah, itu senang banget gitu. Jangankan itu, dikasih baju bekas keringat dia aja disimpan gak mau dicuci. Ya, kayak Beckham misalnya datang ke Indonesia, baju bekas keringatnya dikasih, ini gak akan saya cuci nih. Soalnya kalau udah luntur keringatnya, harganya juga luntur. Makin bau keringat, makin mahal. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik, maha kaya, maha indah, maha berkuasa, pencipta jagat raya yang luar biasa ini menyebut nama hambanya yang gak ada apa-apanya, tapi disebut di dalam kitabnya yang tersimpan di Lauhul Mahfuz, dibawa turun oleh Al-Amin fis sama, Jibril kepada Al-Amin fil ard, Rasulullah diiringi oleh ribuan bahkan puluhan ribu malaikat pada malam yang terbaik di antara malam-malam yang pernah ada di muka bumi. Lalu dibacakan nama itu oleh sekian juta jumlah kaum muslimin. Ini bukan hal biasa. Ini adalah sebuah pengistimewaan yang luar biasa dari Allah kepada hambanya. Allah rela menyebut aja itu udah luar biasa dengan kebaikan. Dan kalau Allah juga sampai menyebut nama dengan keburukan, ini juga sebuah penghinaan yang luar biasa. Harusnya ini menjadi musuh bersama. Kan kalau udah disebutkan oleh salah satu tokoh, baik dan buruk, kalau baik jadi sahabat bersama, kalau buruk jadi musuh bersama. Sekarang misalnya, bagi orang yang awam, orang yang tidak mengerti, Amerika itu adalah teladan. Jadi kalau Amerika udah menyebut suatu kelompok itu teroris, itu jadi seolah-olah musuh bersama seluruh dunia jadi teroris. Kalau Allah yang maha bijak, maha luar biasa, pemaaf, maha baik banget, tapi sampai menyebutkan nama seseorang dengan keburukannya berkali-kali di dalam Al-Quran, harusnya itu emang jadi musuh bersama. Kebencian kepadanya adalah kebencian bersama. Dan yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran di antara manusia dengan keburukannya adalah Fir'aun. Paling banyak disebut setelah yang lain-lain, sebelum yang lain-lain. Makanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus sungguh-sungguh belajar kepada mereka ini nih. Harus penasaran, harus cari tahu alasannya kenapa kok Allah memberikan mereka keistimewaan yang beda dengan yang lain. Mimman hadaina wajtabaina. Ada yang diberikan hidayah tapi tidak dipilih. Tapi ini diberikan hidayah pas dipilih. Apa arti dipilih di sini? Dipilih di sini kata para ulama adalah diberikan tugas mulia yang tidak diberikan kepada semua orang di antara manusia. Bukan cuma dikasih hidayah, bukan cuma menjadi orang salih,
Tetapi dia juga di antara orang soleh, dia dipilih dengan seleksi yang begitu ketat dari Allah yang Maha tahu zahir dan batin, masa lalu dan masa yang akan datang, tahu segalanya tentang diri kita, kemudian memilih orang-orang ini di antara hamba-hambanya untuk mengemban tugas-tugas yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus serius belajar tentang mereka. Sekarang kita cari tahu sirat, jalan hidup mereka itu seperti apa. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu apa. Dan tugas yang Allah pilihkan kepada mereka itu sehingga mereka menjadi istimewa di antara yang lainnya apa. Kita ambil saja nama-nama yang 11 orang tadi, selain nama Adam dan yang tidak disebutkan di dalamnya. Dari 11 orang tadi, berapa orang yang nabi? Atau berapa orang laki-laki? 10 orang laki-laki. Berapa orang perempuan? 1. Berapa orang nabi? Berapa orang nabi dari 11 orang tadi? Zakaria, nabi. Yahya, nabi. Ibrahim, nabi. Ishak, Yakub, Musa, Harun, Ismail, Idris, semuanya nabi. Bahkan sebagiannya Rasul, nabi dan rasul. Bahkan sebagiannya ulul azmi minar rusul. Maryam, ikhtilaf. Tapi jumhur mengatakan bukan nabi dan dia perempuan. Apa pelajarannya di sini? Apa yang menjadikan mereka istimewa dan tugas apa yang Allah berikan kepada mereka? Tugas yang menyamakan antara mereka antara satu dengan yang lain, yang menjadikan mereka ijtabaina, Allah pilih sama tugasnya, yaitu tugas risalah, tugas dakwah, tugas nubuwah, tugas menyampaikan kalimat la ilaha illallah, berdakwah, mengajak manusia menjadi utusan Allah, menyampaikan firman-firman Allah dan ajaran-ajaran Allah kepada seluruh manusia, menyelamatkan manusia dari jurang neraka. Itulah tugas yang menyamakan antara 10 orang laki-laki tadi. Semuanya sama. Padahal karakternya beda-beda. Jangankan jauh-jauh deh, Musa dengan Harun aja udah beda kan? Karakternya beda-beda. Jadi bukan karena karakter mereka istimewa. Profesinya beda-beda. Satu nabi dengan nabi lain itu profesinya beda-beda. Walaupun secara mayoritas nabi itu rata-rata penggembala. Tetapi nggak semuanya. Banyak nabi yang pedagang sukses. Bahkan ada nabi yang kerjanya sebagai pandai besi dan gladiator. Siapa tuh? Dia yang buat senjata, dia juga yang paling jago main senjata. Siapa? Daud. Bakatnya apa? Suara. Saya lagi-lagi nyari-nyari lagu-lagu untuk anak-anak ya. Pokoknya anak-anak itu harus dengar lagu yang menarik tapi mendidik gitu. Biar dia nggak dengar lagu-lagu yang dewasa lah. Saya cari di YouTube Amazing Voice di ujungnya tulis Kid misalnya, atau Angel Voice gitu-gitu deh. Cari di YouTube ya. Ketemu tuh. Ada suara anak kecil dari Uzbekistan. Tahu? Anak Uzbekistan namanya Juraif, apa gitu ya. Namanya Juraif gitu deh. Anak usia 4 tahun. Itu suaranya subhanallah luar biasa. Nggak kayak anak 4 tahun. Bahkan lebih profesional dari seorang komposer yang ahli dalam olah vokal. 4 tahun. Dia nyanyi lagu-lagu bahasa Afghanistan, lagu Arab tango. Tapi nggak jelas namanya juga anak Uzbekistan, nggak bisa bahasa Arab ya. Yang penting bisa dinikmati. Anak-anak senang. Nyanyi ini mendidik, yang nyanyi anak laki-laki masih kecil, gayanya tuh kayak orang dewasa di studio pakai gitu. Wah, gaya-gayanya tuh luar biasa. Saya selalu kalau mendengar suara orang yang bagus, saya nggak tahu betapa indahnya suara Daud alaihissalam. Yang kata Nabi punya 70 seruling, 70 macam suara. Dan setiap kali dia bersuara, suara yang kali itu lebih bagus dari yang sebelumnya. Ini baru satu macam suara nih. Gimana yang 70 macam suara? Sehingga
Yang ini aja pas saya dengar, ini kayak bukan suara manusia, benar-benar kayak bukan manusia. Ada juga yang bakat kayak gitu. Jadi kalau Allah udah kasih gift satu aja itu luar biasa. Suaranya tuh satu model, tapi luar biasa. Makanya anak-anak senang banget. Belum lagi nanti yang tilawahnya, murattal. Pas dengar satu, oh ternyata ada suara kayak gini. Ada juga anak Dubai, azan, saya nggak bisa niru. Saya mati-matian niru nggak bisa, karena itu bukan latihan, itu bakat. Dan saya nggak bisa mengambil bakat dia. Saya tiru tuh azan anak Dubai, lomba azan internasional di Dubai, dia juara 1, anak Dubai asli. Itu suaranya tuh putus-putus, serat nggak jelas, tapi bagus. Setiap kali saya mendengar ada model-model suara yang macam-macam, ada yang cowok banget, ada yang melengking banget, ada yang rendah, getaran seruling luar biasa, segala macam bentuk suara, saya selalu berpikir, gimana Daud ya? Orang yang biasa-biasa aja gini, bagi kita udah luar biasa dan mustahil ditiru, gimana Daud? Makanya sampai wajar suara Daud itu membuat burung-burung itu hinggap semuanya di samping Nabi Daud. Gunung itu bertasbih bersama Nabi Daud. Dan itu luar biasa. Jadi setiap Nabi itu Allah kasih gift, bakat yang berbeda-beda. Ada yang bakatnya suara, ada yang bakatnya memang dia selebriti. Siapa Nabi selebriti? Yusuf. Dan tidak ada satupun orang di zaman sekarang yang kegantengannya, ketampanannya bisa buat perempuan itu miris, jarinya berdarah dan gak berasa. Itu gak ada tuh. Jadi jangan gaya-gaya deh kalau merasa ganteng-ganteng dikit lah. Karena belum bisa buat cewek miris jarinya terus berdarah-darah, gak berasa, itu belum bisa. Kalau bisa kayak gitu, oke, silakan berbangga diri. Kalau belum bisa, biasa aja lah, tawadu. Masih ada yang lebih hebat, Yusuf. Dan bukan satu perempuan. Kalau satu perempuan mungkin dia tersihir, dia halusinasi. Tapi ini sekumpulan perempuan, berarti bukan halusinasi. Karena dalam ilmu filsafat, melihat sesuatu yang alam gaib sendiri, itu berarti halusinasi. Kalau itu benar ada, maka dia ngelihatnya nggak sendiri pasti, baru objektif namanya. Saya tanya ini ke profesor filsafat di Al-Azhar. Saya tanya, ma ra'yukum ya Syekh anis syabah? Apa pendapat engkau ya Syekh tentang hantu? Ke profesor filsafat. Syabah? Nggak ada hantu. Coba kamu tanya ke orang yang lihat hantu, dia ngelihat sendiri atau cenah? Kata temennya Syekh, oh iya makanya. Kalau dia ngelihat sendiri, dia ngelihatnya sendiri atau bareng-bareng? Kalau ngelihatnya sendiri, itu subjektif. Tapi kalau ngelihatnya bareng-bareng, baru objektif. Dan kalau yang ngelihat bareng-bareng itu sekilas atau lama. Kalau sekilas bisa jadi mereka semuanya orang-orang yang emang punya, karena banyak pengaruh media. Intinya, Yusuf itu, ketampanannya itu disaksikan oleh sekumpulan perempuan, teriris tangannya, berdarah, nggak terasa. Nggak ada yang bilang, aduh, nggak ada. Kalau kita, paling mentok itu mungkin melihatnya sampai kejedok, itu mungkin lah. Itu juga iklan gitu ya. Nggak ada kenyataannya gitu, paling iklan. Tidak ada katanya di Emirat itu Omar siapa gitu, paling ganteng se-Arab sampai dideportasi gara-gara terlalu ganteng. Itu mah nggak ada apa-apanya dengan Yusuf. Intinya, Nabi itu punya bakat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang Nabi memang bakat dagang, sukses terus kalau berdagang, yaitu Nabi Ayub. Ada Nabi yang beliau itu orator, jadi bagus dalam mengumpulkan massa, yaitu Nabi Yunus. Setiap Nabi ini punya bakat-bakat yang berbeda-beda, punya profesi yang berbeda-beda, punya latar belakang bahkan karakter yang berbeda-beda. Tapi ada satu yang sama di antara mereka. Minimal 10 laki-laki tadi. Mereka sama-sama diberikan tugas sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas dakwah. Itulah yang menjadikan mereka istimewa di antara manusia. Karena mereka laki-laki. Bagaimana dengan Maryam? Dia bukan nabi. Dia bukan rasul. Terus kenapa dia termasuk di antara golongan ulaika? Bahkan satu-satunya cewek di antara cowok-cowok keren. Bahkan kata Nabi, kalau kita terjemahkan dengan bahasa gaul, cowok keren itu banyak, kata Nabi. Tapi cewek keren yang istimewa cuma 4. Gitu kan ya? 1 Maryam, 2 Asia, 3 Khadijah, 4 Fatimah secara urutan tahun. Gak tahu keutamaan di mata Allah. Tapi kalau cowok-cowok yang keren dan istimewa,
Banyak, karena jumlah para rasul dan nabi itu banyak. Kenapa Maryam masuk di antara mereka yang ulaika? Dia bukan nabi, dia nggak bertugas sebagai dakwah. Dia tidak mengajarkan seperti para nabi yang lain. Apa yang membuat dia istimewa? Tugasnya sebagai perempuan adalah mencetak kadar-kadar dakwah seperti Isa alaihissalam. Itu yang membuat dia istimewa. Dialah madrasahnya Isa alaihissalam, bukan ayahnya. Karena dia nggak punya ayah. Bukan pamannya, karena pamannya sudah tua dan meninggal. Bukan sepupunya Yahya, karena Yahya masih kecil. Bukan masyarakatnya, karena masyarakatnya jahiliyah. Satu-satunya madrasah Isa alaihissalam adalah Maryam radhiyallahu anha atau alaihassalam. Jadi itulah yang menjadikan seorang perempuan istimewa di antara sekian banyak perempuan. Kemampuannya untuk menjadi madrasah bagi anaknya yang kelak akan menjadi rijal, menjadi duat, menjadi ulama, menjadi rusul dan anbiya. Itulah yang menjadikan perempuan ini istimewa di antara sekian banyak perempuan. Tidak harus perempuan menjadi dai yang seaktif laki-laki, karena laisa dzakaru kal unsa. Syariat perempuan tidak sama dengan syariat laki-laki, tidak sama dengan syariat perempuan. Tapi tidak masalah kalau dia punya kemampuan itu. Cuma nggak banyak. Ada peluang bagi perempuan untuk sama dalam keistimewaan di mata Allah menurut ayat ini, walaupun tugasnya beda, karena memang fitrahnya beda. Dia tidak harus jerih payah, dia dimusuhi banyak orang, sampai dia, Maryam aja belum dakwah udah dimusuhin. Gimana kalau benar-benar berdakwah? Harus sampai dia dilemparin batu, harus berhijrah, susah payah segala macam seperti yang dilakukan Nabi? Enggak. Dia cukup menjadi madrasah, murabbiyah, mendidik anak-anak yang akan menjadi calon laki-laki yang Allah pilih untuk mengemban tugas dakwah. Kalau bisa dia melakukan itu, setiap ibu-ibu fokus. Dia harus menjadikan anaknya sebagai dai masa depan, dan gak harus jadi ulama. Mungkin di antara 3 anaknya 1 jadi ulama, tapi 3-3-nya dai. Karena mereka punya bakat yang berbeda-beda sebagaimana Nabi. Bakatnya beda-beda. Tidak semuanya orator. Bahkan banyak nabi yang bukan ahli orasi, tetapi mereka semuanya berdakwah di jalan Allah. Mungkin di antara sekian banyak nabi itu ada yang paling banyak ilmu. Misalnya Sulaiman, terkenal dengan ilmunya luar biasa, kearifannya. Khidir, ini nabi-nabi yang terkenal dengan ilmu. Tapi tidak semua nabi terkenal dengan ilmu yang banyak, walaupun semuanya dikasihkan ilmu, tapi nggak sama antara satu nabi dengan nabi yang lain. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami berikan keutamaan sebagian atas sebagian yang lain, beda-beda. Tapi sama semuanya adalah dai di jalan Allah. Maka ibu-ibu, gak harus anaknya semuanya jadi ulama. Kalau bisa, alhamdulillah. Nah, itu keistimewaan juga. Tapi kalau enggak, minimal apapun profesi anak kita, mau jadi apapun dia selama itu kebaikan, tapi ada satu identitas atau beban yang dia harus pikul kalau dia mau istimewa. Kun da'iyan qabla an takun kulla syai'. Jadilah seorang dai sebelum jadi apapun. Jadilah seorang dai sebelum jadi apapun. Artinya, terlibatlah dalam dakwah sebelum keterlibatan kita di instansi apapun, di pekerjaan apapun, di proyek apapun, terlibatlah dalam dakwah. Masuklah dalam kafilah para duat, para rusul, para anbiya, para ulama. Itu tugas ibu-ibu kalau pengen jadi istimewa dan mengikuti siratal ladzina an'amta alaihim, dalam kurung Maryam. Itu yang menjadikan Maryam kenapa istimewa di antara 10 orang laki-laki. Sedangkan laki-laki yang menjadikan mereka istimewa bukan kekayaan mereka. Ada yang kaya, ada yang miskin. Bukan kekuatan fisiknya, ada yang kuat, ada yang lemah lembut. Bukan panjangnya usia, ada yang usianya 1000 tahun, ada yang kurang, cuma 300-an tahun, bahkan 63 tahun. Bukan karena soal bakatnya macam-macam, semuanya juga punya kelebihan. Tetapi yang menjadikan mereka istimewa, semua mereka adalah orang-orang yang menyampaikan firman-firman Allah kepada manusia. Memimpin manusia, itulah yang menjadikannya istimewa. Dia memimpin manusia. Dan memimpin manusia itu bukan dengan uang.
memimpin manusia itu dengan risalah dari Allah, mengajak manusia kepada kebaikan. Kemarin ada seorang ustadz, guru saya, pergi ke Padang. Kebetulan ada temannya yang jadi wali kota di Padang, wali kota Payakumbuh. Dulu kuliah di ITB. Reza Pahlavi kalau nggak salah namanya. Tapi di sana beliau dipanggil Dato. Kata beliau, jangan panggil saya Pak Reza di sini, dimarahin sama warga. Tapi panggil Dato Reza. Kenapa? Karena dalam budaya di sana, seorang laki-laki yang bisa mengayomi keluarga besarnya, memberikan mereka kebutuhan mereka, kemudian memimpin mereka, mendamaikan mereka, pokoknya jadi khalifah aja, itu digelari dengan gelar Dato. Kalau masih keluarga kecil digelari dengan gelar mama, ya. Kalau udah besar, itu Dato. Kenapa digelari Dato? Karena beliau yang memimpin satu keluarga besar. Kenapa kita disebut sebagai umat khalifah? Manusia ini khalifah, terutama para nabi dan pengikut-pengikut mereka bersama Nuh dan yang lainnya, karena mereka lah yang syuhada ala nas, memimpin manusia kepada kebaikan. Mengajak manusia meninggalkan hal-hal yang jahiliyah kepada nurul Islam, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita sadari. Tidak ada lagi profesi yang lebih mulia di mata Allah daripada profesi seorang da'i. Untuk itu, harus ada izzah, rasa kebanggaan dalam diri kita dengan tugas dakwah. Rasa izzah, bangga dan cinta dengan tugas dakwah, karena nggak ada profesi apapun, tugas apapun yang lebih mulia di mata Allah daripada tugas para da'i. Bahkan lebih mulia dari seorang abid. Jauh. Abid itu masuk surga sendiri, sedangkan da'i masuk surga dengan membawa orang-orang yang ingin dia ajak masuk surga bersama. Soal banyak dan sedikit, Allah yang menentukan. Bahkan ada nabi yang tidak punya umat, saking didustakan oleh umatnya. Ada nabi yang umatnya cuma 2, kanan dan kirinya. Ada nabi yang umatnya 100.000. Ada nabi yang umatnya jutaan. Salah satu nabi yang umatnya banyak itu adalah Musa dan Idris dan Yunus. Setelah Nabi Yunus selamat dari perut ikan. Intinya, gak masalah soal banyak dan sedikit. Tapi masalahnya, apakah kita sudah terlibat dalam tugas yang sama dengan tugasnya para anbiya? Apakah kita rela mengambil tugasnya Nabi Zakaria, mengambil tugasnya Nabi Yahya, tugasnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Idris, dan Nabi yang lain, termasuk yang paling mulia Nabi Muhammad? Memang tugas ini nggak ringan, tugas yang berat. Karena beratlah, makanya dia menjadi istimewa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita bangun rasa izzah, rasa cinta dan bangga dengan tugas itu, sehingga kita dengan bangga untuk terlibat dalam gerakan dakwah, dan bangga juga untuk melakukannya di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada lagi yang lebih mulia. Hanya orang yang bangga menjadi pegawai Pertamina, sehingga dia taruh stiker Pertamina di belakang mobilnya. Dia pakai baju Pertamina, kaos Pertamina. Oh, ini pegawai Pertamina. Jangankan itu, saya punya sepupu, dia ada ikut istrinya. Lalu ketika dia ikut istrinya di suatu acara, teman-teman istrinya nanya, suami kamu kerja di mana? Istrinya diam, dia jawab di Pertamina gitu. Wow, bangga kan ya? Padahal dia di Pertamina sebagai security. Tapi namanya juga, oh kan Pertamina ini kan simbol, wow pokoknya keren lah bisa kerja di situ. Atau di bank mana gitu ya. Atau mungkin sebagai anggota aparat militer, polisi, tentara, apalagi Kopassus. Wah gede tuh taruh di belakang mobil. Kopassus. Atau Densus 88. Atau Mabes Polri. Atau tentara, angkatan darat, angkatan udara. Wah bangga kan? Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ini tugas yang luar biasa. Tidak semua orang bisa masuk dalam pekerjaan ini. Kita harus tahu, ada tugas yang sangat mulia di mata Allah, dan Allah memilih nggak semua orang mendapatkannya juga. Karena itulah dia mulia, dan kita berdoa kita di antara mereka,
yaitu dakwah fi sabilillah. Itulah tugasnya para anbiya. Kita dengarkan dulu azan. Siapa yang mau azan? Ya, silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة أيوة على الفلاح أيوة على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu sifat yang harus kita bangun dalam diri kita, atau semangat yang harus kita coba tanamkan dalam diri kita, yaitu semangat izzah akan tugas dakwah. Izzah itu artinya yakin dan merasa bangga dengan tugas ini, bahwa inilah tugas yang paling mulia di mata Allah, dan tugas ini di dalamnya telah disebutkan nama-nama orang yang paling istimewa. Jadi orang-orang yang mengemban tugas ini semuanya orang-orang yang hebat dan mengagumkan. Gak cukup waktu kita membahas mereka semuanya dalam satu pertemuan. Kita sebutkan satu nama saja, itu luar biasa mengagumkan. Sebutkan lagi nama yang lain, mengagumkan lagi. Dengan kekaguman-kekaguman yang bermacam-macam di setiap zamannya. Selalu muncul emas perak di antara lumpur-lumpur sejarah. Dan mereka ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, manusia itu seperti emas dan perak, atau barang-barang yang berharga. Yang paling baik di masa jahiliyah adalah yang paling baik di masa Islam. Artinya mereka ini orang-orang yang Allah pilih, punya potensi yang bagus, punya ketulusan dalam hatinya, punya kepekaan terhadap kondisi masyarakat, punya kepedulian yang besar, sehingga karena potensi yang itu mereka miliki, Allah pilih mereka. Ada yang potensinya bisa masuk kategori gold, emas, ada yang masuk silver, perak misalnya. Ini semuanya Allah pilih di antara hambanya. Mimman hadaina wajtabaina. Lalu di antara mereka ada yang dikumpulkan dalam satu kafilah di satu zaman. Di antara mereka ada yang dipisah-pisahkan di dalam berbagai macam kafilah, tapi di dalam satu zaman. Ada di antara mereka yang dipisah-pisahkan oleh ruang dan waktu, tetapi semua mereka nanti akan berkumpul dalam satu barisan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW bersama Jibril. Itulah barisan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tugas kecil, tugas besar. Makanya kita harus punya azam dalam diri kita, lalu izzah, bangga banget, kita harus terlibat dalam gerakan dakwah. Jangan mau soleh sendiri. Dan setiap pekan 2 kali kita datang ke masjid, ikut taklim, pulang beribadah, malam kita qiyam, siang kita berpuasa, sesekali kita berangkat umroh, ditutup dengan ibadah-ibadah yang lain. Jangan berhenti di situ saja. Kita juga harus berusaha untuk lebih baik. Karena sebetulnya dakwah bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk yang dai-nya sendiri. Karena ketika kita mulai terjun ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita berderajat-derajat lebih tinggi daripada status kita sebagai seorang ahli ibadah. Jauh melampaui ahli ibadah. Dan fikih yang harus dipelajari pun jauh lebih luas dan lebih menyita perhatian kita ketimbang fikih ibadah. Karena kan tidak bisa hanya berdakwah dengan angan-angan dan keinginan, harus dengan pemahaman. Dan kesabaran yang dituntut pun jauh lebih lapang, lebih harus kuat ketimbang kesabaran dalam ibadah. Ujian yang diberikan pun jauh lebih sulit daripada ujian yang diberikan dalam ibadah. Namun balasannya pun, sebutan Allah untuk mereka pun, pujian Allah untuk mereka pun jauh lebih tinggi daripada sebutan dan pujian yang diberikan kepada ahli ibadah. Kalau kita tahu bahwa betapa mulianya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, mereka mengambil tali estafet yang telah diwariskan para anbiya dari generasi ke generasi yang usianya sudah puluhan ribu tahun. Ini buktinya, ayat ini mengatakan sama antara dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, itu estafet kenabian itu terus disambung menyambung dan saling menggenggamnya. Nabi ini selesai, ganti lagi dengan Nabi itu, selesai, ganti lagi dengan Nabi itu, walaupun gak selalu bersambungan persis. Ketika agama atau ajaran mereka mulai kabur, mulai dilupakan, datang lagi penyambung estafet berikutnya, mujaddid, pembaharu dalam bahasa Islam, dalam bahasa hadis. Kemudian mulai kabur lagi, datang lagi mujaddid yang lain, terus baik Nabi ataupun Rasul. Setelah era Rasul ini selesai, ternyata Allah nggak menutup tugas dakwah ini. Karena Allah sayang sama kita, dan kita adalah umat yang paling disayang oleh Allah di antara umat-umat manusia. Allah nggak mengunci pintu dakwah
Walaupun ini disebut sebagai tugas, tetapi ini sebetulnya nikmat yang besar. Makanya alladzina an'amallah, yang Allah berikan nikmat. Salah satunya nikmat risalah. Gak ada nabi yang menyesal jadi nabi. Itu bohong. Kalau ada yang mengatakan nabi itu nyesal jadi nabi, itu kan versi orang Yahudi yang mereka juga nyesal jadi orang Yahudi. Apalagi jadi nabi. Gak ada nabi yang nyesal jadi nabi. Semuanya merasa beruntung. Buktinya di surat Ibrahim. Ketika orang-orang bertanya, ma antum illa basyarun mithluna. Kalian itu cuma manusia biasa. Apa kata para anbiya? Qalat lahum rusuluhum. Berkatalah para rasul kepada umat-umat itu, innahnu illa basyarun mithlukum. Memang kami manusia sama seperti kalian. Walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Akan tetapi Allah memilih di antara hamba-hambanya, diberikan tugas ini secara khusus. Allah yang memilih. Yamun, Allah berikan tugas yang mulia ini yang Allah kehendaki min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Jadi memang kami manusia biasa, tapi yang menjadikan kami istimewa karena kami diberikan tugas ini. Kalau kalian mau istimewa, ikutilah gitu maksudnya. Jadi Nabi itu enggak. Di situ kita lihat di mana Nabi itu punya sifat izzah. Rasul-rasul yang disebutkan di surat Ibrahim itu punya sifat bangga dengan tugas mereka. Enggak ketika, kalian mah gak ada kerjaan, udah ngomongin orang, cari aja kerjaan lain, kerja usaha kayak bisnis kayak apa. Iya ya, ngapain juga kita gini ya, hina banget ya kita ya, mending kita jadi pengusaha. Enggak, mereka bangga tuh dengan tugasnya sebagai Nabi. Sehingga ketika dihujat, kalian ini orang biasa segala macam, arazil kaum, orang-orang yang rendahan, mereka bilang enggak. Bahkan mereka bilang apa? Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Kenapa kami tidak mau berserah diri kepada Allah? Allah yang sudah memberikan kami hidayah ini, dan kami merasa bangga sekali dengan hidayah ini. Wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna. Maka dari itu, karena bangga, tak masalah, kalian mau nyakitin kami dimanapun, kami akan sabar. Kami akan bertahan di dalam kerjaan ini. Kami tidak akan meninggalkan pekerjaan ini. Law wada'u syamsan biyamini, law wada'u qamaran bishimal. Itu kan nasyidnya, diambil dari hadis Nabi. Kalau mereka meletakkan mentari di tangan kananku, lalu meletakkan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan ini, sejengkal pun aku tidak akan meninggalkannya. Lihat izzah, kebanggaannya para anbiya terhadap tugas dakwah. Bangga banget mereka dengan tugas dakwah. Makanya, apapun boleh kalian lakukan. Siksa terserah kalian, itu. Tapi kalian akan tanggung konsekuensinya. Dan kami, wala nasbiran, pakai tasydid. Pakai lam ta'kid, pakai tasydid pula. Coba, double-double. Wala, dan pasti, nasbir, bersabar, ran. Coba. Kalau kita baca gimana? Wala nasbiran. Sabar banget, gak akan pernah meninggalkan tugas ini. Benar-benar kami akan bertahan. Terserah kalian. Mau nyakitin kami, yang penting kami menyampaikan dengan baik dan menggunakan cara-cara yang Allah ridhai. Kalau kalian menyakiti kami, wala nasbiranna 'ala ma adaitumuna. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijan. Kata orang-orang kafir, pakai lam ta'kid dan pakai tasydid. Coba. Saking bangganya orang kafir dengan kedustaan mereka. Jadi ada dua kebanggaan nih. Nabi bangga dengan tugas dakwahnya, orang kafir bangga dengan pendustaannya. Jadi jangan berpikir orang Amerika itu nggak bangga mendustakan orang Islam. Bangga mereka. Orang Yahudi bangga. Orang-orang munafik bangga mereka. Senang-senang ketawa-ketawa. Bahkan mereka mentakkidkan, lanukhrijannakum. Kami pasti akan mengeluarkan kalian, mengusir kalian min ardina. Ngaku-ngaku dari negeri kami. Emang negeri siapa itu? Inna ardullah wasi'at. Ardullah yu'ti man yasha min ibadihi. Allah yang kasih ardu. Tapi min ardina, saking pedenya. Kami usir kalian dari negeri kami. Lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Atau kalian benar-benar mau ikut kami lagi.
Coba, gimana bahasanya? Tegas-tegasan tuh. Apa kata Allah? Maka Allah pun mengilhamkan, memberikan firman, fa'auhayna, kepada mereka? Fa'auhayna ilayhim rabbuhum, lanuhlikan. Coba. Allah juga gitu. Lanuhlikan nazzalimin. Kami pasti akan membinasakan orang-orang zalim. Jadi ada 3 ya. Kalau kita makanya tadabbur deh. Kalau baca ayat jangan lempeng aja kayak jalan tol, jangan. Baca, berhenti dulu, ulang-ulang. Kenapa pentingnya menghafal Quran? Walaupun saya belum selesai, tapi maksudnya yang dari dihafal itu kenapa bisa penting menghafal? Karena kita ngulang-ulang sambil, oh iya, terus Allah kasih lebih. Makin kita murojaah makin lebih. Pak sih ngafal Quran, saya juga nggak akan jadi imam. Bukan itu intinya. Apalagi perempuan, kapan mau jadi imamnya? Kecuali dia punya anak perempuan, oke. Kalau punya anak laki-laki, ya ganti deh jadi anak laki-laki yang jadi imam, misalnya. Tapi dengan gitu, oh iya. Jadi, walanasbiran, lanukhrijan, lanuhlikan. 3-tiganya sama tuh bahasanya. Kami benar-benar akan bersabar, kata Nabi. Kami juga benar-benar akan menyiksa, kata orang kafir. Kami juga akan benar-benar membinasakan, kata Allah. Jadi, wah luar biasa nih. Saking semuanya sungguh-sungguh dalam kerja-kerjanya. Allah sungguh-sungguh akan menolong para da'i sungguh-sungguh akan membawa risalah Allah. Orang kafir juga akan sungguh-sungguh menghalangi dakwah. Dan itu kenyataan. Dan kita ambil 2 di antaranya. Karena yang ketiga itu nggak boleh kan? Itu hanya Allah yang 2 di antara itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha imma syakiran wa imma kafura. Kita tinggal memilih kafilah mana yang mau kita ikuti. Yang aneh, muzabzabina baina dzalik, la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Terombang-ambing di antara keduanya, tidak ke mereka dan tidak ke mereka. Namanya ISIS. Ikut sana, ikut sini. Sekarang ada ISIS baru sekarang. Ikut sana, ikut sini. Nggak jelas dia nih. Bingung gitu. Nah inilah sebagian besar umat Islam di Indonesia itu ISIS. Ikut sana, ikut sini. Pengajian yang bagus ikut juga. Yang aneh-aneh juga, dia ikut juga. Ketika kenapa ikut itu? Yang penting kan kita ngambil yang baiknya. Ya kalau kamu tahu mana baik, mana nggak baiknya. Kalau nggak ngerti, diambil aja semuanya. Namanya ikut sana, ikut sini. ISIS. Sekarang kalau di politik tuh banyak ISIS. Sana ya, kesini ya. Ini intinya adalah bahwa kita harus memilih di antara 2 kafilah ini. Mau kafilah yang ini, inilah yang Allah banggakan. Mau kafilah yang ini, maka apa bahasa Al-Qur'annya? Fatarabbasu inni ma'akum minal mutarabbisin. Tunggu saja, lihat aja. Kami juga akan menunggu, akan menanti gimana pembalasan Allah SWT. Maka ikhwah sekalian, ibu-ibu pun bisa terlibat di sini. Tapi tugasnya bukan langsung terjun ke masyarakat, walaupun boleh-boleh saja. Cuma yang lebih banyak dan dominan itu adalah bagaimana seorang ibu menjadi madrasah yang paling baik untuk anak-anaknya yang kelak akan menjadi rijal. Jangan cuma mengharapkan madrasah formal, tapi ibunya yang benar-benar harus menjadi madrasah. Dan pantaskan diri ibu-ibu ini sebagai sebuah institusi pendidikan di rumahnya. Sebuah madrasah berjalan di rumahnya. Madrasah akhlak, madrasah hamiyah islamiyah atau hamasah, semangat Islam, madrasah kadar-kadar dakwah. Pantaskan diri kita. Tapi kalau kita tidak memantaskan diri, sama kayak kadar-kadar dakwah yang tidak memantaskan diri untuk jadi dai, tetap nggak jadi apa-apa. Makanya termasuk di antara orang yang ISIS. Muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Nauzubillah min dzalik juga. Karena itu ciri-ciri orang munafik di surat An-Nisa. Nah, sekarang ini yang harus kita tahu, sadari. Kita ini udah rajin ngaji semua ini. Orang-orang yang udah puluhan tahun atau minimal bertahun-tahun mengaji. Ayo berdakwah. Dan dakwah itu jangan lakukan sendiri karena kita nggak tahu konsepnya dan nggak tahu visinya. Kita bergabung dengan gerakan-gerakan dakwah apapun selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena gerakan ini banyak.
Ada yang fokus di sini, ada yang fokus di sana, kan masing-masing punya fokus ya. Yang saya pernah sebut, umumil ham, cita-citanya umum, khususil amal. Tapi pekerjaannya khusus masing-masing. Dan yang khusus-khusus ini, jangan juga dia memaksakan semua orang harus jadi kayak dia. Karena masih butuh juga di lahan-lahan yang lain. Maidanud dakwah wasi'. Lahan dakwah itu luas banget. Misalnya kalau di Bandung ini, Ustaz Atian, sekarang dengan Anasnya, Aliansi Nasional Anti Syiah. Beliau spesialis masalah tayarat. Kalau dalam bahasa agama, tayarat itu aliran-aliran sesat dan aneh. Kalau dulu ada macam-macam Ahmadiyah, sekarang lebih fokus ke Syiah karena ini yang paling mendesak misalnya. Udah, beliau spesialis nih. Siapa yang mau ikut? Ikut. Tapi harus loyal dan komitmen di situ. Jangan tadi isis. Gitu ya ini. Karena nanti nggak akan fokus. Udah aja ikut, terlibat di dalamnya. Satu syaratnya, jangan menghalangi dakwah kaum muslimin yang gerakannya berbeda. Atau macam-macam yang lain. Kenapa? Karena di sana juga butuh. Di sini butuh, di sana butuh. Jangan berarti ketika ada yang ikut di khusus masalah Syiah, terus yang lain membahas masalah yang lain, berarti dia nggak peduli masalah Syiah. Enggak. Saya secara pribadi juga berharap Syiah itu nggak ada di Indonesia. Biarin aja lah Syiah duduk manis di Iran deh. Kalian duduk di Iran ya, nggak usah kemana-mana. Udah di situ aja dah. Kami juga nggak akan ganggu kalian nggak akan, jangan ganggu kami kan gitu ya. Lakum dinukum waliyadin, lakum Iranukum wa Indonesiana, kan gitu ya. Kami punya Indonesia, kalian punya Iran, udah selesai di Iran aja, nggak usah kemana-mana. Malah pergi ke sini. Ya udah, kita nasihatin pelan-pelan, yang harus ditegasin, yang perlahan-lahan dengan akhlak ya, dengan akhlak. Nah, ada yang khusus begitu. Tapi ada juga masalah lain nih yang juga besar di masyarakat kita. Ada masalah yang kayak yang saya sekarang lagi fokus, masalah anak-anak jalanan. Ini juga jadi bahkan kalau ini nggak diatasin, ini nih targetnya tuh. Target narkoba, target penyesatan, target pornografi, termasuk yang tadi-tadi tuh. Ini targetnya nih. Jadi kalau ini juga nggak dirangkul, duluan dirangkul oleh mereka. Makanya masing-masing bagi tugas. Jadi bukan berarti misalnya sekarang saya fokus banget dengan anak-anak jalanan misalnya. Bukan berarti saya nggak peduli dengan Syiah. Disitulah nanti kita saling sinergi. Minimal nggak bisa sinergi, harmoni dulu aja deh. Apa harmoni? Jalan, tapi jangan saling mengganggu. Kalau udah bisa harmoni lama, udah terbiasa dengan harmonisasi, kita mulai bisa bersinergi. Udah terbiasa bersinergi, insya Allah jadi satu. Kalbunyanim marsus, seperti bangunan yang kuat. Nah sekarang gerakannya banyak. Intinya satu aja, pokoknya jangan jelekin yang lain deh. Ini yang paling nyebelin nih. Oh, yang paling ini, yang lain jangan. Enggak. Ini bagus juga, yang itu bagus juga. Ya, kita memilih yang sesuai dengan karakter atau yang kemampuan kita. Sekarang Pak Atian lagi pengen buat ini katanya Jundullah, pasukan Allah. Bagus tuh. Ya beliau buka pendaftaran. Ada yang mendaftar sekian macam. Ntar wallahu alam beliau mau buat programnya seperti apa, kan beliau lebih ini kuasai. Saya ngumpulin teman-teman, ayo sini kita belajar, kita olahraga, kita kreativitas apa segala macam. Ya udah. Nah, karena ini tempat kita memancing ini masih banyak ikannya tuh. Laut yang penuh dengan ikan. Kita mancing aja, nggak usah nyalain perahu yang lain. Itu perahu tuh nggak ada apa itu perahu, ganggu-ganggu aja. Enggak. Laut masih luas kok. Ngapain kita khawatir kekurangan ikan? Kalau dibahasain dengan memancing ikan. Jadi intinya alhamdulillah ini luar biasa. Jadi dengan ada kayak gini nih, kita mulai termotivasi, tersadarkan, tersentil ya untuk bangun. Selama ini kan Islam itu singa yang terlelap. Saya nggak bilang tidur lagi, udah lelap. Singa yang terlelap. Sebetulnya dia singa, gagah dia. Tapi karena dia terbuai dengan mimpi-mimpi yang indah, terus saja dibuai dengan mimpi, akhirnya ya kelamaan tidurnya. Kalau bangun pertama kan agak-agak pegal-pegal dikit ya, biasalah ya. Namanya juga kelamaan tidur kan. Mungkin agak sakit-sakit dikit nih uratnya karena kelamaan tidur kan nggak bisa ngelihat kanan kiri. Namanya juga baru bangun. Gak apa-apa tuh, bangun aja dulu. Nah ini. Nah saya secara pribadi juga, karena saya tidak membuat dakwah itu sendiri dengan gerakan Ustaz Hanan, enggak. Karena saya tidak cukup tajam dalam berijtihad. Saya bukan ulama yang ahli dalam semua ilmu agama, sehingga saya nggak mampu untuk berijtihad sedalam itu. Membuat gerakan sendiri yang ini gerakan Hananiyah misalnya. Nggak ada itu, nggak boleh karena saya belum cukup ilmu.
Tinggal ya udah apa yang saya tahu aja, nanti konsultasi lagi dengan ustadz yang saya lebih menurut saya lebih mengerti. Ustadz gini mana gini, oke bawa lagi terus berdakwah. Mudah-mudahan nanti kita ketemu 10 tahun lagi ketika genap 100 tahun khilafah diperingati runtuhnya 2024. Kita ketemu di sana. Nanti saya bilang Pak Tian, see you in 2024. Kita akan ketemu nanti di 2024. Siapa lagi? Ntar selamat bertemu nanti di 2024. Sekarang terus saja semuanya gerilya, semuanya fastabiqul khairat. Ntar kita ketemu di 2024. Kita lihat nanti 2024 terjadi apa kita. Asalkan kita sungguh-sungguh akan jadi sesuatu. Walaupun kita nggak tahu sesuatu itu besar atau kecil. Yang jelas kita tidak menentukan besar kecil. Kita menentukan sikap kita sungguh-sungguh atau tidak. Semua kita harus terlibat. Makanya saya ngajak, ayo Bapak Ibu boleh ke Al-Fajar bergabung dengan Pak Atian, Anas. Boleh, ayo kita bareng-bareng kita coba fokus dengan gerakan dakwah yang sedang saya garap ini. Sekarang ada 4 program yang kita benar-benar lagi concern. Tapi 3 yang udah kita jalankan. 1 program Wa'aidu, olahraga untuk pemuda-pemuda yang punya kekuatan fisik. 2 program One Heart for Gaza. Alhamdulillah hari ini baru keluar rekeningnya dari Bank Syariat Mandiri. Dan insya Allah minggu depan akan saya umumkan, udah mulai bisa ditransfer ya. Cukup lama juga saya nunggunya, tapi alhamdulillah udah keluar. Nah, mudah-mudahan minggu depan udah bisa transfer. Hari ini udah keluar, alhamdulillah tadi udah keluar nomornya. Tinggal saya pengen sama teman-teman benar-benar diviskan sistemnya biar nggak sembraut. Terus yang ketiga, program saya kasih nama Back to Allah. Ini program teman-teman Briges dan lain-lainnya. Dan yang keempat, nanti kita buat program pendidikan untuk anak-anak SMA dan SMP, khusus pendidikan di Sunday School. Saya pengen buat sekolah hari Minggu. Dan kalau bisa tempatnya yang lux, yang bagus, yang cozy gitu ya. Tapi mulai awalnya yang paling cozy di muka bumi kan masjid kan? Nah, ini tempat yang paling cozy di muka bumi, yang paling keren lah. Tapi nanti kita akan coba kondisikan perlahan-lahan Sunday School. Di Sunday School itu saya akan coba mengemas materi belajar sirah Rasul, sejarah Islam, tapi muatannya itu akidah, ibadah, akhlak. Jadi kita nggak akan bahas pelajaran akidah teoritis, pelajaran akhlak teoritis, pelajaran ibadah teoritis, tapi langsung pelajaran sirah Rasul, muatannya akidah, ibadah, akhlak. Jadi mereka langsung punya gambaran, oh gini akidah yang benar, gimana sikap Rasul dan sahabat. Oh gini akhlak yang benar, oh gini ibadah. Jadi belajar Sunday School, studi misalnya sirah Rasul atau studi sejarah Islam. Nanti di dalamnya kita masukkan muatan-muatan akidah, ibadah dan akhlak. Ini dulu fokusnya sebelum yang lain-lain. Karena 3 ini kan fondasi ya, akidah, ibadah, akhlak. Ini butuh kerjasama kita semua, bukan hanya yang muda-muda. Kita mungkin punya link atau bisa mendukung gerakan ini. Mudah-mudahan Bandung kita, saya nggak jauh-jauh Indonesia lah, Bandung kita 2024 adalah Bandung yang benar-benar munawwarah. Bukan Bandung Yathrib. Sekarang udah mulai beralih nih. Dulu kan Bandung Yathrib nih. Dari Bandung Zahrah, Bandung Kota Kembang, menjadi Bandung Yathrib, Bandung Kota Sampah. Sekarang udah mulai hilang nih gelar Yathribnya. Sampahnya udah mulai tertata. Tapi harus diisi dengan muatan-muatan peradaban yang lain, bukan cuma bersih. Karena peradaban itu kan besar. Nah, mudah-mudahan nanti baru ketika udah bersinar, jadilah dia mercusuar dakwah Bandung Munawwarah. Insyaallah. Dan itu dimulai dari masjid. Intifadah masajid yang pernah dilakukan Syekh Ahmad Yasin di Palestina. Intifadah dari masjid ke masjid. Jadi ayo kita bareng-bareng diskusi, terlibat, saling nasihat menasihati, saling mendukung, saling memberi ide-ide yang cemerlang. Dan dakwah kita tetap dakwah visioner, bukan dakwah reaksioner. Walaupun kadang-kadang butuh respon dan reaktif, tapi bukan itu intinya. Intinya dakwah visioner jangka panjang. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita, dan terbangkit semangat kita untuk bisa meneruskan estafet para nabi dan rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak
sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul." Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, "Ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul." Kata Bilal, "Saya tidak akan kuat." Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. "Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah." Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, "Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali?" Mereka semuanya kaget dan bahagia, seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid, ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul, ramai banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammad
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Enggak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat, kedua hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, "Ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis?" Kata Bilal, "Dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul." Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik. Berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?